Ya itu, ini yang keren Mbak, ini yang keren menurut aku Mbak, ini yang keren. Ya. Ya ampun, aku dihina-hina dong sama semua juri. Tapi Mbak Tika dulu kalau boleh tahu nih, inovasi apa nih yang dibuat oleh The Best of the Best 2018? Aku pengen tahu nih. Akhirnya bisa masuk 3 besar dan akhirnya alhamdulillah jadi Best of the Best. Kok bisa seorang customer service menjadi the best of the best gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pekerja. Seperti biasa, kita akan menghubungi orang-orang yang ada di kontak gua, dan kali ini kita akan menghubungi yaitu the best of the best tahun 2018. Tidak apa-apa, jadi misalkan walaupun sudah lewat juga kita pengen tahu nih apa inovasi yang telah dibikin yang bisa membawa beliau sampai dengan titik tertinggi the best of the best 2018. Oke, sekarang kita hubungi beliau. Oke, seperti biasa kita akan menghubungi narasumber kita. Nah, kayaknya sudah terhubung. Coba kita masuk ke aplikasi Zoom. Sepertinya sudah tersambung dengan narasumber kita. Oke, coba kita lihat. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, salam kenal Mbak Tika. Iya, sama-sama Mas Petra. Iya. Aku jujur seumur umur aku baru kali ini kontak langsung dengan Mbak Tika, dan anyway ya aku baru kenal lah ya, ibaratnya baru kenal. Baru lihat mukanya juga ya, kali baru ini ya. lihat, ya betul sekali, baru lihat juga mukanya. Ternyata Mbak Tika itu cantik ya. Alhamdulillah, iya dong. Kalau cowok mah ganteng ya. Yes. Apa kabar Mbak Tika? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mas Petra. Oke. Kartika Mustika Sari. Yes, betul. Salah satu petugas apa ya sebutnya? Boleh perkenalan diri? Ya, boleh perkenalan diri. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, nama saya Kartika Mustika Sari. Saya Customer Service Officer dari BPJS Ketenagakerjaan, kantor cabang Klaten. Oke, Customer Service Officer. Ya, Customer Service Officer di cabang Klaten ya. Klaten di Jawa Tengah kalau nggak salah. Iya. Ya, sebelumnya tahu juga ya ternyata ya. Ya, sebelumnya Mbak Tika ini kakak capnya Pak Bobi kalau nggak salah, betul nggak sih? Oh iya, betul. Pernah bareng sama Pak Bobi ya? Ya, Pak Bobi itu mantan kabid pemasaran aku dulunya. Waktu itu kan masih pemasaran ya. Oh iya, betul. Oke, jadi perkenalan singkat dari Mbak Mustika, Kartika Mustika Sari. Oke. Itu Tika aja. Ya, Tika aja. Ya. Mbak Tika ya. Oke. Yes. Mbak Tika aja. Oke. Lebih enak ya. Okay. Ya, Mbak Tika, dengar-dengar nih, aku bukan dengar-dengar ya, kebetulan kesempatan menjadi the best employee di 2019, aku sebenarnya sempat review siapakah orang yang menjadi the best of the best di 2018. Waktu itu aku masih ingat, aku pengen tanya tuh orangnya, aku cari-cari tuh infonya. Aku waktu itu di bulan Juli atau bulan Agustus gitu ya. Aku tanya ke teman aku, siapa sih the best of the best tahun 2018? Katanya Mbak Mustika dari cabang Klaten, aku bilang. Dia bilang, lah, aku survei itu. Jujur waktu itu aku tanya-tanya tuh, apa sih, kok bisa seorang customer service menjadi the best of the best gitu loh. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen tahu nih, jabaran dari Mbak Tika tuh atau mungkin ilmunya mungkin bisa di-share di sini, Mbak. Ya, oke. Jadi gini sebenarnya Mas Petra, untuk ikut Best Employee ini sebenarnya ini 2018 itu kesempatan saya yang kedua untuk ikut. Jadi pertama, saya sudah pernah ikut di 2015. Cuman saya gugur di administrasi waktu itu. Jadi tahap awal ikut 2015 zaman dulu. Ujiannya masih tertulis ya, belum online kayak sekarang. 2015 saya gugur karena ada syarat administrasi yang belum bisa terpenuhi. Kemudian di 2018 dapat kesempatan lagi nih ternyata. Di cabang yang sama. Kesempatan.
Iya, masih Oke. di cabang yang sama, Oke. diminta untuk ikut tes lagi di Oke. 2018. Saya pikir apa ya? Ini tuh saya harus bersyukur bisa dapat kesempatan untuk mengikuti ajang ini karena di cabang kan Oke. tidak hanya saya sendiri, waktu itu Oke. ada 2 orang, saya dan Mbak Novi ya. Yes. Kesempatan banget yang harus memang saya manfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan seluruh energi lah ya Iya, betul. untuk bisa membawa nama kantor cabang awalnya seperti itu. Oke. Oke, akhirnya prepare lah ya. Ya. Dan cari info tahapannya seperti apa sih gitu kan. Oke, Betul. tahap 1 berjalan, tahap 2 makin berat, Makin berat. tahap berikutnya makin berat gitu ya. Oke, iya. Sampai udah ngos-ngosan juga nih udah Iya, ya. iya, iya. Tapi tetap semangat lah. Oke, Ya. berlanjut sampai event di tahap akhir, alhamdulillah di tahap 12 besar itu sudah mikirnya udah yang, aduh aku bawa nama Kanwil nih. Ya. Udah bukan nama aku sendiri yang aku bawa, jadi aku Betul. harus memberikan yang terbaik untuk Kanwil aku. Aku udah mikirnya kayak gitu. Iya, waktu iya, itu. iya. Kemudian disupport oleh ASDEP USDM dari Kanwil, Ya. support totalitas dari semua pendukung aku. Yes. Akhirnya, Heeh. yes, tanpa mereka aku Iya. bukan apa-apa Iya, iya. gitu ya. Wow. Akhirnya bisa masuk 3 besar Oh. dan akhirnya alhamdulillah jadi best of the best di Selamat. 2018. Selamat gitu Mbak ya. Tika, itu luar biasa itu. Aku merasakan yang dirimu rasakan per tahap-tahapan itu aku merasakan sekali sampai Ya, tahap makin akhir. berat. Yes, aku juga waktu itu pas di 3 besar waktu itu merasakan sekali bagaimana pressure-nya dari direksi dan itu Betul. aku rasain sekali. Tapi mungkin anyway waktu itu aku belum dapat kesempatan untuk menjadi the best of the best. Tapi tidak apa-apa, aku sangat-sangat bangga dengan apa yang aku lakukan dan aku juga sangat salut dengan apa yang Mbak Tika lakukan. Aku pengen tahu dong, waktu itu Mbak Tika membuat sesuatu inovasi yang kami bikin kah? Atau seperti apa waktu itu syarat untuk pengajuannya? Maksudnya Inovasi ya. inovasi juga? Inovasi juga ada. Inovasi. Jadi memang tahapan awal cuman inovasi itu tidak di awal. Oke. Jadi inovasi itu udah di step kita 5 besar Kanwil. Oke. Jadi beberapa hari sebelum masuk ke 5 besar Kanwil, kita diminta untuk menyiapkan inovasi. Ya. Ya di era aku waktu itu sih bikin ini ya, kayak proposal lah. Kamu mau bikin apa? Sudah Ya. berjalan belum gitu ya. Betul. Jadi waktu itu cuman dikasih waktu berapa hari, seminggu nyampe nggak ya untuk prepare itu inovasi gitu kan. Oke. Untungnya tetap ASDEP USDM kita itu waktu itu memang totalitas yang membimbing kita semua gitu kan. Yes. Berlima itu kita konfirmasi ke beliau, idenya seperti ini, dapat pengarahan, oke. Kemudian kita presentasi di Kanwil. Waktu itu Pak Depdir, Pak ASDEP USDM, kemudian ada Pak Hari Kuswanda juga di tahap awal. Tahap awal itu presentasi, langsung dong di koreksi-koreksi dan langsung harus bikin pembenaran atau koreksi juga di hari itu. Inovasi awalnya seperti itu. Kemudian diminta implementasi selama 1 bulan atau 2 bulan gitu, baru nanti kita presentasi kembali hasil final akhirnya. Itu sih tahapan di aku dulu, mungkin agak beda ya sama yang tahapan Mas Petra ya. Ya, kalau di aku emang dari awal itu kita udah dibuat inovasi. Jadi di tahap awal itu kita inovasi itu udah kayak tiket gitu, Mbak. Tapi Mbak Tika dulu kalau boleh tahu nih, inovasi apa nih yang dibuat oleh The Best of the Best 2018? Aku pengen tahu nih. Jadi gini, ide awalnya itu sebenarnya karena aku pelayanan ya. Yang pasti aku mikir sesuatu hal yang apa sih yang kayaknya di pelayanan ini tuh belum tersentuh dan kayaknya bakalan ribet banget kalau memang nggak kita bikin something yang alat bantu untuk mempermudah gitu kan ya. Ketemulah waktu itu di jaminan pensiun, program baru gitu kan, yang kita juga bingung, masih manual waktu itu ya, belum banyak monitoringnya juga. Nah, berawal dari situ idenya. Kita pengennya gimana membantu mereka tahu monitoringnya, mereka harus konfirmasi kapan lagi sih datangnya, kan suka bingung ya per 3 bulan suka nggak hafal gitu kan ya. Betul. Habis itu mereka juga sering telat datang nih, kadang tuh ada yang sudah 6 bulan, ada yang
3 bulan lebih belum datang. Padahal kalau 1 tahun 6 bulan lebih mereka nggak datang konfirmasi, kan ada hak mereka yang hilang. Betul. Nah, kepikir juga, aduh gimana sih biar manfaat kita juga bisa maksimal ya, supaya mereka juga jangan sampai kehilangan haknya. Muncullah dari situ idenya, bikin monitoring. Bikin monitoring lah. Bentuk awalnya buku itu yang aku bawa pertama kali ke Kanwil. Kayak buku Ramadan. Buku Ramadan, ya kayak buku Ingat panduan nggak gitu. sih? Pernah ngalamin nggak sih? Nah, itu kan minta tanda tangan gitu ya. Awalnya aku bikin kayak gitu, waktu masuk 5 besar Kanwil presentasi awal proposal. Ya ampun, aku dihina-hina dong sama semua juri. Waktu itu Pak Depdir, Asdep USDM sama Pak Hari. Itu jadul banget kan ya, sebenarnya idenya udah mereka bilang, ide kamu udah tapi alat kamu ya ampun, kata dia, era saat ini kamu bikin kayak gitu kan. Akhirnya di hari itu juga, sekarang kamu keluar dulu, kamu pikirin judul inovasi kamu apa, kamu mau bikin alatnya apa. Gak mungkin pakai buku kayak gini, kata dia gitu. Kita tuh cuma dikasih waktu, di hari yang sama, sorenya kita masuk lagi, aku udah harus bikin sesuatu alat yang lebih modern lah. Modern gitu. Akhirnya aduh apa ya. Kebetulan di Kanwil aku sempat nanya-nanya ke temannya IT. Aku bilang, mungkin gak sih kalau aku bikin kartu kayak kartu JHT, aku bilang gitu kan. Ada barcode-nya. Bisa Mbak, bisa. Bener nih, bisa. Secara aku gak ada basic IT ya, jadi aku kan harus konsul ke mereka. Bisa Mbak, bisa. Ketika maju kedua kali ke Dewan Juri, aku bilang, Pak, bukunya sudah saya ganti jadi kartu yang mungkin lebih modern. Nah, kata dia kan. Udah jadi monitoring, ada kartu, udah jadi kartunya bisa di-scan nih. Scan muncul adminduk, udah agak canggih kan. Udah mulai keren ya. Jadi waktu berikutnya, jadi waktu itu spontan aja di hari yang sama itu. Di hari yang sama. Betul. Terus Terus habis itu kita diminta implementasi di cabang. Tantangan baru muncul nih. Apa tuh? Asdep USDM aku bilang, kalau Kanwil lain diminta implementasi di 1 kantor cabang. Saya minta ke kalian implementasi di 2 cabang. 2 cabang, kata dia kan. Wow. Gitu. Dengan pertimbangan dia. Dengan pertimbangannya, inovasi itu kan harus mudah ditiru ya. Betul. Kalau udah implementasi 2 cabang, at least udah pastilah kemungkinan besar gampang ditiru oleh cabang lain. Implementasi Tika, karena kamu Klaten, rumah kamu di Jogja, kamu implementasi di kantor cabang Klaten dan Jogja. Waduh. Pak, baiklah. Tantangan nih. Terus. Baiklah. Udah, step berikutnya jalan. Sepanjang sambil berjalan itu kita ujian lagi kan 5 besar dari Kanwil, 5 besar udah mau ujian terakhir di level Kanwil untuk maju ke nasional gitu ya? Untuk maju nasional. Itu ketemu sama dewan jurinya waktu itu Pak Romi. Romi Ervianto. Pak Romi, Pak Hari, kemudian Pak Depdir sama Pak Asdep USDM Kanwil. Jateng DIY. Saya presentasi masalah kartu yang sudah ada barcode-nya tadi ya. Akhirnya dapat tantangan baru lagi. Akhirnya muncul bisa, itu. Jadi kartunya itu. Kartu jadi berkat tim support ya. Support di belakang ya. Terus? Jadi kartu jadi nih bisa di-scan, muncul adminduknya. Dicoba sama Pak Romi. Oh ya, muncul, kata dia. Dapat tantangan baru dong. Apa tuh? Idenya bagus, kata dia. Tika, ide kamu bagus karena memang jaminan pensiun ini kalau nggak kita kelola, semakin ke depan kan semakin banyak, semakin jadi bola salju ya. Betul. Sekarang tantangannya ini udah era modern, Tika. Kamu nggak punya teknologi lain yang untuk bisa mempermudah ini. Mikirlah ya, apa ya. Akhirnya sempat sharing lah sama teman. Teman bilang, ada sebenarnya teknologi yang namanya biometrik. Jadi cukup scan gitu loh, biometrik. Jadi mereka nggak perlu datang, cukup pakai aplikasi, di scan, di tap di muka. Jadi nggak perlu ketemu petugas, nanti ada notifikasi masuk. Gokil. Cuman karena biometrik itu biayanya begitu besarnya, dan investasinya dan saya tidak punya background IT, tim support saya waktu itu
itu belum bisa mendukung untuk tempo waktu yang cuman sebentar ya. Oke. Dan untuk bikin itu kan harus ada izin dari kantor pusat dan lainnya. Betul. Jadi yang biometrik itu saya ajukan sebagai improvementnya. To be improve ke depannya Iya, seperti jadi, apa gitu ya? Saya kasih masukan untuk improve-nya supaya dipermudah dengan biometrik. Mudah-mudahan bisa diakuisisi atau diimplementasikan lah. Yes. Soalnya ya karena kan era sekarang nih tiba-tiba COVID. Kita semua harus proses online. Kalau pakai suatu alat yang membantu lebih mudah kan lebih praktis ya. Karena di pelayanan kerasa banget Mas prosesnya. Betul Pak Tika, betul. Ya mudah-mudahan lah bisa ide-ide dari kita-kita ini bisa membantu untuk mempermudah proses ya. Oke. Gitu. Berarti di saat Level Kanwil berkompetisi menampilkan itu inovasinya dalam bentuk kartu JP berkala, itu sebutannya ya? Iya. Oke. Masuk ke kantor pusat. Nah, di kantor pusat kan ada 12 tuh. Kalau nggak salah aku waktu itu 12-nya disaring dulu sebelum jadi 3 besar, ya? 3, betul. Nah, di tahapan di kantor pusat itu apakah ditonjolkan hal yang sama atau ada improve dari yang sebelumnya? Improve-nya ya sampai biometrik itu, sementara sama webnya. Kemarin itu kebetulan kan ketika 12 besar itu saya ketemu Dr. Fauzi sama Prof. Saiful ya. Prof. Samsul, maaf. Samsul. Prof. Samsul. Ya. Nah, dari mereka kasih masukan. Kalau memang biometriknya masih belum bisa implementasi, dicoba kamu maksimalin webnya. Dalam artian web itu bisa diakses lah oleh si penerima manfaatnya. Supaya mereka juga tahu harus konfirmasi kapan, sudah sampai kapan dibayarnya. Lebih kurang seperti itu sih improvement yang dari masukan dari Dewan Juri. Dewan Juri ya. Oke, di saat di kantor pusat itu memaparkan inovasinya, itu kartu yang di bawah itu outputnya dalam seperti apa, Mbak? Contoh misalkan kayak kartu JHT biasa atau seperti apa? Nah, kelihatan nggak ya? Nah, boleh dilihatin ke kamera. Ada plastiknya ya, sebentar. Ada plastiknya jadi. Wah, keren. Ya, kartunya masih manual sih. Ya, ini yang keren, Mbak. Ini yang keren menurut aku, Mbak. Ini yang keren. Kenapa? Karena ini. Coba. Ini namanya Simon Jessica. Sistem monitoring jaminan pensiun berkala. Oke, jadi teknisnya kartu itu dimiliki oleh orang yang punya jaminan pensiun, gitu? Iya, ahli waris. Jadi kalau mereka datang, ahli waris bawa ini. Jadi ketika dia bawa ini, kita udah tahu nih, mau konfirmasi berkala. Oke, Ibu, kita scan nih. Terus muncul adminduknya dia. Nah, muncul adminduk si ahli waris. Pakai apa? Pakai aplikasi QR Code. QR Code kita kan bisa download tuh di App Store atau di Play Store. Oke. Terus nanti muncul deh. Oh, ini foto adminduknya ini. Oh, cocok nggak sih sama orangnya? Oh iya betul. Terus bagian belakangnya ini kan ada kotak-kotak nih, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, kotak-kotak itu misalnya ini nih, Januari dia datang, oke, diparaf. Terus Ibu berarti datang lagi nanti Januari, Februari, April. Di sini tulis nih, April. Biar dia nggak lupa. Iya. April, nanti datang tanda tangan lagi. Ibu datang lagi kapan gitu. Wow. Ini yang sudah jalan. Keren banget, Mbak. Yang biometriknya Mbak belum Tika, ya. keren banget, asli. Gila, ini kepikiran gitu loh. Kepikiran asli, sumpah aku mah juga excited banget gitu loh. Lihatnya, loh kok ada muncul ide. Kan kita tuh, let's say kita udah punya kartu gitu ya. Kita udah punya kartu, kita sudah punya kartu JHT dan JP udah digabung sekarang. Ternyata ada ide, ada namanya kartu JP berkala. Memudahkan peserta untuk mengakses dan juga kayak semacam kartu kontrol gitu ya. Tiap bulan mereka itu kayak datang ke kantor per 3 bulan ya. Per 3 bulan. Nah, pertanyaannya sekarang itu diimplementasikan sekarang sampai mana? Apakah sudah di skala nasional atau masih di cabangnya Mbak Tika aja? Belum. Sementara masih kalau yang sudah jalan sampai sekarang masih di Klaten. Untuk Jogja kebetulan saya masih belum bisa bantu backup lagi. Kemudian untuk transfer knowledge-nya juga masih belum. Saya pengen kembangin lagi sebenarnya, Mas. Jadi memang saya belum sebar luaskan banget yang ini karena harapan saya era sekarang kita udah nggak cetak kartu. Aduh, saya tuh kayaknya kemarin habis dapat tamparan juga dari teman saya ya, dia bilang gini, Latika, lo cetak kartu hari gini udah nggak cetak kartu. Iya. Bukan jadi mikir, iya ya ngapain masih bisa kartu ya, nambah-nambahin anggaran.
coba deh nanti aku masih mikir lagi Mas, kira-kira diapain gitu ya, biar atau diadopsi kemana gitu ya. BE, betul, teman-teman BE era berikutnya mungkin bisa dari yang sudah aku buat bisa dimodifikasi, betul, dilanjutkan. Silahkan. Oke, itu nggak nyetak kartunya di mana sih Mbak? Maksudnya di menu apa atau apa? Atau manual? Ini manual. Jadi aku punya template-nya, kartunya udah kita cetak, nanti tinggal di template aja ininya. QR code-nya kan dari web bisa dibikin sama datanya. Tapi kok kepikiran harapan segitunya, aku sih Mbak? itu. Kepikiran segitunya. Apa? Maksudnya di samping tadi latar belakang yang tadi, tapi kok sampai ada punya ide segila ini, sekreatif ini gitu loh. Kok bisa? Karena jujur ya,